Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal tanggapan dari blogger dan AHM soal rangka ESAF yang patah. Sudah ada beberapa tanggapan ya. Ada dua versi kayaknya. Yang satu nyalahkan pengguna dan menyalahkan air laut. Terus yang kedua masih dilakukan investigasi. Dan juga ada komentarnya blogger ya. Penulis tadi barusan baca artikelnya IWB. Kita ngomong dari artikelnya blogger saja. IWB ngomong bahwa dia berusaha netral ya, nggak takut sama pabrikan, nggak ada istilah bungkam-bungkaman, cuma emang dekat, bisa gampang ngomong dengan petinggi pabrikan. Oke lah ngomong gitu, tapi ya yang penulis lihat dari komentarnya itu kok cuma omongan dari pabrikan tok yang direken, kok cuma omongan dari AHM tok yang diajukan. Kenapa nggak punya pendapat sendiri, misalnya ngomong gini. Kalau netral ya punya pendapat sendiri dong. Kenapa kok harus 100% copy paste dari pernyataan pabrikan? Kenapa kok sama-sama ikut nyalahkan konsumen? Sama-sama apa jenenge menyebut ini itu gitu ya. Ada menyebut rangka patah. Rangka patah kok yang ditunjukkan fotonya kok bukan rangka patah. Dan yang penulis tahu ya, orang yang kecelakaan di jalan tol Surabaya sini, motornya nggak dimodifikasi, dan rasanya juga dari secara desain bautnya setang itu nggak ada pengaman kalau setahu penulis. Jadi kalau yang pemakainya lengah ya wis ambrol. Kalau nggak sering dikontrol gitu ya bisa lepas. Padahal yang namanya getaran itu bisa terjadi secara cepat ya. Nggak ada istilah pengamannya gitu. Rangka patah yang terjadi di CB 150R itu beda. Bukan soal keropos atau apa, tapi dari desainnya. Desain dari motornya. Rangkanya itu bertumpu ke satu titik yang membuat titik tersebut lemah. Jadi rangka patah itu yang pertama adalah karena tumpuan di titik tersebut yang terlalu kuat dan bahannya yang kurang besar. Jadi rangka CB 150R versi Indonesia itu beda dari versi yang Thailand misalnya. Beda jauh ya. Untuk versi Indonesia tumpuan beban ada pas di satu titik itu ya, yang harusnya diperkuat dengan logam besar, tapi di versi revisi cuma diperkuat dengan plat tipis saja ya. Dan yang nomor dua adalah
menurut penulis terjadi karena nggak adanya apa ya, pressure release ya. Jadi kalau setahu penulis, las listrik atau las apapun juga, terutama las listrik ya, itu menyebabkan perubahan panas yang ekstrim pada titik pengelasan. Nah, untuk memperkuat strukturnya, harusnya setelah dilas listrik dilakukan apa ya jenenge ya, proses untuk mengurangi, menyeimbangkan, meratakan tekanannya, stres tekanan di bagian tersebut. Jadi penulis pernah cari info dan ternyata kalau las listrik itu akan menyebabkan retakan di bagian sekitar las-lasanya karena tekanan yang berlebihan antara bagian yang dilas dengan bagian yang enggak dilas. Jadi perlu ada istilahnya pemanasan ulang. Jadi rangkanya harus di oven ulang kalau nggak salah ya, atau paling enggak pakai las gitu ya, dipanasi secara merata. Kalau pakai las karbit, bagian yang kena panas akan rata, lebih rata daripada pakai las listrik. Motor rangkanya CB 150R itu dilasnya pakai las listrik, setahu penulis. Dan orang yang memperbaiki rangka itu selalu memperbaiki dengan las apa jenenge, selalu memperbaiki dengan las karbit. Dan tukang las karbit menyebut banyak ya kasus CB yang seperti itu. Hal ini beda dengan yang punyanya Fiction, yang Delta Box yang versi akhir-akhir, yang ternyata emang ringkih karena memang logamnya tipis. Jadi rangka patah penyebabnya itu. Menurut penulis ada di ya kurang treatment lah ya, dan desain yang terlalu membebani bagian titik tersebut. Kasus rangka patah tidak terjadi ya, tidak terdengar di CB versi luar karena struktur rangkanya beda. Jadi kalau kita lihat kasusnya rangka patah itu pasti patahnya di sebelah las-lasan, di sebelahnya bagian gedumbele las listrik ya. Terus berikutnya si bronya ngomong soal gredek. Ya lagi-lagi menyampaikan 100% copy paste dari statement pabrikan ya. Gak duwe opini dewe. Ya kita juga harus lihat dari gimana lah, apa sih yang dilakukan Honda untuk mengurangi gredek gitu. Karena ya penulis juga ada yang ngasih informasi bahwa gredek itu terjadi karena CVT itu gak ada filter. Sesuatu yang cukup aneh karena ya udara dari luar masuk ke CVT untuk pendinginan tapi nggak ada filtrasinya. Itu aneh ya, betul-betul aneh ya. Karena penyebab gredek itu katanya salah satunya adalah kotoran. Nah kalau karena kotoran ya kita harus melakukan sesuatu dong mengurangi kotorannya. Apalagi ada yang ngomong bahwa saluran udara masuk dari CVT itu posisinya ada di dekatnya ban atau gimana ya, di mana kotor-kotoran itu banyak terjadi ya.
Nah itu kan aneh ya, aneh itu. Kenapa kok seperti itu desainnya? Udara kan harusnya nyari yang sebisa mungkin lebih bersih lah. Kenapa kok dipilihkan dari yang kotor? Nggak ada filter, kotor. Terus secara desain juga kebanyakan solusi untuk Honda ya, atau motor-motor lain yang mengalami gredeg adalah pakai kampas ganda yang kampasnya lebih panjang, lebih lebar atau panjang. Biasanya orang rekomendasi merek Daytona, tapi beberapa pakai punya NMAX. Nah kenapa kok nggak pakai solusi seperti itu, pakai kampas yang lebih panjang saja? Nggak bisa disebut penghematan harga, karena ya berapa sih harganya ya? Berapa sih beda harga kampas yang kampas ganda yang kampasnya panjang dengan yang enggak? Berapa sih bedanya? Kan lebih mahal dari logamnya, besinya itu toh, bukan dari kampasnya kan. Kenapa kok nggak diperpanjang kampasnya? Tapi ya yang kampasnya panjang juga ada yang mengalami gredeg juga. NMAX juga nggak anti gredeg. Walaupun motor penulis ini ya sampai umur 40.000 sekarang nggak pernah sama sekali gredeg ya. Nah saat itu juga ada statementnya dari AHM ya. Statementnya adalah itu juga salah user. Salah user kenapa kok? Kalau pakai nggak langsung di get ya. Katanya kalau gasnya langsung get nggak akan terjadi seperti itu. Penulis sendiri punya pendapat berbeda ya. Kalau menurut penulis yang begitu itu adalah karena pemakainya terlalu nanggung. Jadi kampas ganda itu bekerja dengan gaya sentrifugal, melawan gaya per yang berusaha membuatnya mingkup. Nah untuk bisa mengembang butuh RPM yang cukup tinggi. Gredeg bisa terjadi ketika bagian kampasnya dengan rumahnya itu tidak duduk dengan sempurna. Dan ini bisa terjadi bila pada saat engagementnya, pada saat tahap mepet ke rumah koplingnya, saat tahap mengembangnya dilakukan dengan kasar. Yang kedua adalah kalau waktu masih in Ryan. Orang Jepang nggak akan bakalan mengalami seperti ini karena ya, jarang sekali ada macet kan di Jepang. Kampas mengembang itu kan hubungannya dengan kecepatan ya. Kalau di Jepang mana ada daerah yang harus memaksa orang jalan kecepatan 10, kecepatan 20, 30. Dan itu pun biasanya kalau ada ya paling sebentar. Kalau kita ngomong macet-macet, ya kita lihat sendiri lah. Di Jepang itu lebih banyak mobilnya. Kita lebih sering lihat mobil yang berjejer-jejer panjang gitu. Terus sementara motornya bisa lancar jalan di sekelilingnya. Jadi orang ngomong motornya sudah bebas gredeg, ya karena memang di Jepang nggak akan mengalami gredeg karena situasinya seperti sana. Cobalah orang insinyur Jepangnya disuruh jadi Gojek di Indonesia, pasti ya bakal merasakan. Tapi ya mustahil kan itu terjadi. Orang Jepang itu pongah, sombong dan keras kepala ya. Nggak bakalan mau lah disuruh kayak gitu. Kondisi di Indonesia, di mana kondisi yang sering macet, sering stop go gitu ya, membuat kampas kopling itu jadi sangat terforsir. Jadi banyak
berhenti jalan, dan orang Indonesia nggak ngerti kelemahan kampas ganda itu, yaitu saat engagement nggak boleh terlalu kasar. Jadi saat buka gas pertama nggak boleh besar, harus kecil dulu baru besar. Mungkin penulis kelihatan kok sat, tapi itu awalnya ngegas dulu sedikit ya. Mungkin nggak kelihatan, tapi itu sudah ngegas dulu sedikit. Nggak kelihatan mungkin, tapi itu sudah ngegas dulu sedikit. Setelah ngegas dulu sedikit, baru gas banyak. Motorin langsung acir. Jadi nggak langsung dari awal langsung gede, enggak. Dengan pemakaian seperti itu ya, lama-lama kampas gandanya akan duduk dengan sempurna dengan rumah kopling. Habis itu wis minim dah resiko geredek. Orang Jepang ada ya ngasih solusi yang kayak di PCX 160, Vario 160 dan ADV 160. Nah wes sekarang nggak ada geredek lagi, tapi ganti penyakit ya. Kampasnya ceket, kampasnya lengket ke rumah koplingnya. Kenapa? Ya kembali lagi karena orang Indonesia butuhnya stop and go ya. Di Jepang sana nggak ono stop and go. Mungkin desain ini bisa menghilangkan geredek yang sekarang, tapi efek sampingnya kampas ganda lengket ke rumah koplingnya itu nggak diperhitungkan. Ya lagi-lagi orang Jepangnya nggak memperhitungkan. Bisa aja pernya itu terlalu keras ya untuk per kampas gandanya. Kayak di NMAX ini kalau punya motor penulis digas sedikit langsung engage ya, langsung nyakot. Nah kayak gini nih, digas sedikit tadi barusan sudah gigit. Banyak ya yang diomongkan sama IWB itu. Tapi ya intinya IWB sendiri menyampaikan omongan pabrikan. Dari omongan pabrikan sendiri ada yang sebenarnya cuma opini dari orangnya, bukan pernyataan resmi ya. Tapi orangnya asal ngomong sekenanya. Biasanya kalau yang ngomong itu dari HRD, General Affair atau apalah ya yang humasnya, itu ngomongnya asal jeplak. Pokok ngomong saya nae gitu ya. Omongannya nggak masuk akal ya tetap diomongkan. Ya sayangnya seperti itu budaya Jepang guys. Ngomong iso saya naik ya, bahkan yang technical advisornya pun bisa ngomong saya naik. Kalau baru sekarang ngomong melakukan penyelidikan, itu parah itu. Emang baru sekarang sih bisa aja dari Hondanya ngerti. Karena apa? Karena konsumen yang mengalami masalah itu sudah nggak percaya sama Honda lagi. Jadi ketika mengalami seperti itu nggak akan lari ke bengkel resmi, karena bengkel resmi dianggap nggak becus ya. Jadi sebenarnya di mata konsumen yang sudah mengalami penyakit seperti itu, nama Honda sudah nggak ada harganya lagi. Apalagi ketika dari penyataan resmi ngomong, oh ini karena kena air laut, oh ini karena motornya nggak dirawat. Tahu ngomong seperti itu kan ya, kalau ketemu langsung diantem sandal paling kan ya. Kurang dirawat gimana? Motor sudah diservis secara berkala. Setiap servis 200.000, 300.000, 400.000. Kenapa kok motor masih patah? Gitu kan? Karena perawatan resmi itu kan selalu mengacu ke servis toh, ya. Servis rutin ya. Servis rutin yang menurut penulis kadang tidak menyentuh hal-hal yang penting ya. Atau kalau misalnya sudah dilakukan yang pas, pakainya yang nggak bener. Kayak contohnya pakai oli yang kualitas rendah, pakai stempet yang kualitas rendah. Jadi ngomong perawatan itu perawatan yang kayak gimana? Ngomong perawatan tapi coba
Mana ada yang pernah ngomong detail, oh harus diginikan. Gak ono. Karena apa? Bagian itu ya bukan bagian yang biasanya dirawat orang. Bahkan dari mekanik bengkel resmi pun nggak akan melakukan perawatan di bagian itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong motornya kurang dirawat, itu ngaco. Karena motor dicuci pun bagian luarnya toh yang dicuci. Masa harus dicuci bagian dalam rangka-rangkanya juga? Dari pabrikan pun ya harusnya tahu lah gimana caranya dengan cara pemakaian konsumen yang seperti itu motornya bisa awet. Jangan terus nyalakan konsumen kalau dari pabriknya sendiri nggak ngasih tahu caranya ngerawat. Yang ngomong harus dirawat, ayo wis sebutkan cara ngerawatnya biar nggak karaten kayak gitu, gimana caranya. Paling kan diem, kabur. Sayangnya seperti itu. Yang nyalakan air laut juga sama. Yang nyalakan air laut itu ya tahu sendiri lah kondisinya kayak gini, banyak air laut. Ya desain motor yang tahan dong dengan air laut. Karena ya buktinya nggak semua motor mengalami kasus seperti itu. Hanya yang pakai rangka ESAF saja yang mengalami seperti itu. Ya dari pabriknya yang harus memberikan solusi gimana caranya. Tapi ya lagi-lagi pabrikan Jepang itu sombong, ya, arogan, keras kepala, sok bener, sok pinter. Oh, padahal nggak pernah melakukan uji di Indonesia, tapi secara sombong sekali mengklaim ini. Mengklaim motornya paling nyaman, suspensinya paling oke, padahal jelas suspensinya itu jelek. Penulis nggak bicara soal bengkok ya, tapi soal hambatan suspensinya, soal kemampuan dampingnya. Karena suspensi itu nggak cuma per, tapi juga damping. Motor kalau misalnya dipakai boncengan lewat polisi tidur ngayun lebih dari sekali, nah itu sudah mulai tanda buruk, apalagi sampai berkali-kali. Dan kebanyakan suspensi, walau juga bawakan ini NMAX ini, sangat nggak layak dipakai di Indonesia untuk jalan kayak gini ini. Tapi ya lagi-lagi orang Jepangnya sombong, arogan. Ya jadinya seperti ini kondisinya. Ya sudahlah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.